Bayangkan ini, Anda berusia 35 tahun, duduk sendirian di dalam mobil setelah sebuah hubungan kembali berakhir. Anda bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa ini terus terjadi? Anda sudah memberikan segalanya, waktu, tenaga, sumber daya, dukungan emosional, bahkan pengabdian penuh. Anda berusaha menjadi pasangan yang sempurna, selalu mengutamakan kebutuhannya. Namun entah bagaimana dia menjadi semakin jauh, kehilangan ketertarikan, dan akhirnya meninggalkan Anda. Bahkan mungkin untuk seseorang yang tampaknya memperlakukannya lebih buruk daripada Anda. Apakah suara ini terdengar akrab? Anda tidak sendirian. Ribuan bahkan jutaan pria pernah mengalami hal yang sama. Mereka jatuh ke dalam pola yang berulang, memberi semua dengan harapan cinta akan semakin kuat, padahal justru sebaliknya yang terjadi. Psikologi modern menjelaskan bahwa hubungan tidak hanya dibangun atas dasar kebaikan dan pengorbanan. Teori ketertarikan menunjukkan bahwa daya tarik lahir dari keseimbangan antara kehangatan emosional dan kekuatan pribadi. Ketika seorang pria mengorbankan seluruh identitasnya demi pasangannya, dia tanpa sadar kehilangan daya tarik itu. Bukan karena wanita tidak tahu berterima kasih, melainkan karena dinamika psikologis yang mendalam. Manusia secara alami tertarik pada pasangan yang memiliki nilai diri, batasan yang jelas, dan rasa harga diri yang kokoh. Disinilah filosofi Stoikisme memberi cahaya. Seneca pernah menulis bahwa penderitaan terbesar manusia lahir dari bergantung pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Cinta, seperti hidup, bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Anda bisa memberi kasih sayang, tetapi Anda tidak bisa mengendalikan respons pasangan. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah diri Anda, karakter Anda, prinsip Anda, cara Anda berdiri tegak meski dunia runtuh. Menyadari kebenaran ini bukan berarti menjadi pahit atau dingin. Justru sebaliknya, ini membebaskan Anda. Ketika Anda memahami psikologi perempuan, biologi evolusi, dan filsafat ketabahan, Anda berhenti mencari validasi dari luar. Anda mulai membangun diri sebagai pria yang utuh, yang kuat dalam nilai-nilainya, dan tidak hancur ketika ditolak. Dan di titik itulah paradoks terbesar terjadi. Semakin Anda tidak mengejar validasi, semakin Anda menjadi pribadi yang memancarkan daya tarik alami. Jadi, jika hari ini Anda merasa hancur karena hubungan yang gagal, ingatlah, ini bukan akhir Anda. Ini adalah undangan untuk tumbuh menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berdaulat atas hidup Anda. Realitas pahit pertama yang perlu dipahami adalah ini. Manusia, termasuk wanita, secara naluriah akan mengategorikan orang lain berdasarkan kesan awal dan kekuatan yang mereka tampilkan. Ini bukan semata karena niat manipulatif, melainkan mekanisme psikologis dan evolusi. Otak kita didesain untuk cepat menilai, apakah orang ini bisa memberi saya keamanan, status, kesenangan, atau dukungan. Proses ini disebut thin slicing dalam psikologi, keputusan instan berdasarkan informasi terbatas. Pada wanita, hal ini sering terhubung dengan psikologi evolusi. Siapa yang bisa menyediakan sumber daya, siapa yang bisa melindungi, siapa yang bisa memberi stabilitas emosional. Disinilah muncul jebakan-jebakan yang sering dialami pria. Misalnya, jebakan penyedia. Jika Anda memimpin dengan uang, status, atau materi, maka alam bawah sadar wanita akan meletakkan Anda dalam kotak sumber daya. Bukan berarti dia jahat, melainkan respons alami terhadap sinyal yang Anda kirimkan. Namun ketika seluruh identitas Anda hanya berputar pada peran ini, hubungan kehilangan dimensi keaslian dan ikatan emosional menjadi dangkal. Hal serupa terjadi pada klasifikasi dukungan emosional. Jika Anda hanya berperan sebagai bahu untuk menangis, selalu ada untuk drama dan validasi, Anda cenderung dilihat sebagai terapis gratis, bukan pasangan romantis. Demikian pula dengan kategori hiburan. Pria yang hanya berusaha menghibur akan dihargai untuk tawa, tapi jarang dipandang sebagai sosok yang serius dan layak dipilih dalam jangka panjang. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan datang ketika kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri demi mengejar pengakuan orang lain. Marcus Aurelius menulis, jika Anda menghargai sesuatu di luar kendali Anda telah kehilangan kendali atas diri Anda. Inilah akar masalah banyak pria. Mereka mencoba menjadi apa yang menurutnya wanita inginkan, bukan menjadi diri yang utuh dengan nilai, batasan, dan arah hidup sendiri. Solusinya adalah otentisitas. Bukan berarti menolak memberi, mendukung, atau menghibur, tetapi menampilkan diri sebagai pria yang lengkap, percaya diri, memiliki batasan jelas, teguh dalam prinsip,
dan berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dengan begitu, Anda tidak jatuh ke dalam satu kategori sempit, melainkan dipandang sebagai pribadi penuh yang menimbulkan rasa hormat dan daya tarik sejati. Karena pada akhirnya, wanita tidak benar-benar terikat pada peran yang Anda mainkan. Mereka terikat pada keutuhan karakter Anda. Dan ketika Anda berdiri kokoh dalam otentisitas, Anda bukan hanya pilihan, Anda menjadi standar. Ada satu kenyataan yang sering membuat pria modern tidak nyaman. Ketika Anda tidak menetapkan dan mempertahankan otoritas maskulin dalam hubungan, dinamika akan berbalik. Wanita akan mengambil alih peran dominan, dan dalam proses itu ketertarikan mereka pada Anda akan memudar. Bukan karena wanita ingin mendominasi, melainkan karena secara biologis dan psikologis, mereka mencari pria yang mampu memimpin, melindungi, dan membuat keputusan. Kepemimpinan maskulin ini bukan soal mengontrol atau bersikap kasar, melainkan tentang kepercayaan diri, kejelasan arah, dan ketegasan dalam nilai hidup. Sistem deteksi kelemahan. Penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk membaca bahasa tubuh, intonasi suara, dan pola perilaku dalam hitungan detik. Fenomena ini disebut thin slicing. Wanita secara evolusi lebih peka terhadap hal ini karena dulu kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan menilai karakter pria dengan cepat. Maka ketika seorang pria menampilkan kebutuhan berlebihan, rasa takut ditolak, atau perilaku menyenangkan orang lain secara berlebihan, sinyal yang ditangkap adalah kelemahan. Ini bukan sekadar kesan buruk. Dalam bawah sadar, kelemahan diasosiasikan dengan beban genetik dan risiko dalam jangka panjang. Kekosongan otoritas. Ketika seorang pria gagal memberi arah, enggan membuat keputusan, atau selalu menunggu persetujuan, tercipta ruang kosong dalam dinamika. Kekosongan itu biasanya diisi wanita sendiri. Mereka mengambil alih kendali, menetapkan aturan, dan menjalankan energi maskulin. Secara psikologis ini menciptakan konflik batin. Ia bisa menghormati Anda atau tertarik pada Anda, tapi jarang bisa keduanya sekaligus jika Anda berada di posisi pasif. Pemrograman kelangsungan hidup. Dari kacamata biologi evolusi, pria lemah adalah risiko bagi kelompok. Wanita yang memilih pasangan tidak kompeten mempertaruhkan diri dan keturunannya. Naluri kuno ini masih hidup dalam pikiran modern. Ketika seorang wanita melihat pria yang tidak bisa berdiri tegak, rasa kagum bergeser menjadi rasa iba-ibarat dan ketertarikan bergeser menjadi penghinaan. Inilah mengapa muncul paradoks yang sering didengar. Pria baik selalu berakhir terakhir. Faktor waktu berperan besar di sini. Pada usia muda, banyak wanita tertarik pada pria yang memicu emosi intens, petualangan, drama, tantangan. Sementara pria baik cenderung menawarkan stabilitas, prediktabilitas, dan kebaikan hati. Nilai-nilai ini memang penting, tapi tidak selalu membangkitkan gairah pada fase awal kehidupan mereka. Baru setelah mengalami luka dan pembelajaran, sebagian wanita mulai menghargai stabilitas tersebut, meski pada saat itu pria baik sering hanya dilihat sebagai pilihan aman, bukan pilihan pertama. Ciri pembunuh ketertarikan. Banyak karakteristik pria baik ternyata bertentangan dengan pemicu ketertarikan. Akomodasi tanpa batas menghapus aura kepemimpinan, ketersediaan tanpa syarat menghapus misteri, dan kesediaan selalu menyenangkan menghapus rasa hormat. Wanita mungkin berkata mereka menginginkan pria baik, tapi perilaku mereka sering lebih konsisten dengan ketertarikan pada pria yang menunjukkan kepercayaan diri, batasan, dan keberanian untuk berkata tidak. Defisit rasa hormat. Inilah inti persoalan. Stoikisme mengajarkan bahwa Anda hanya bisa dikendalikan oleh orang lain sejauh Anda menyerahkan kendali itu. Pria baik yang mengutamakan ingin disukai ketimbang ingin dihormati akan selalu terjebak dalam relasi timpang. Rasa hormat lahir dari kekuatan, dan kekuatan lahir dari prinsip. Jika Anda tidak berani mempertahankan batas, Anda tidak hanya kehilangan otoritas di matanya, Anda kehilangan diri sendiri. Dan kebenaran yang paling keras adalah ini, ketertarikan tidak bisa dipertahankan tanpa rasa hormat, dan rasa hormat tidak bisa tumbuh tanpa kekuatan karakter. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam wawasan tentang psikologi perempuan, berhentilah sejenak. Jika konten ini memberi Anda perspektif baru, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda membuat pesan seperti ini terus bisa dibagikan. Pesan yang bisa menghemat Anda dari bertahun-tahun frustrasi, kesalahan emosional, dan hubungan yang berakhir pahit. Salah satu penemuan paling mengejutkan bagi banyak pria adalah ini.
Wanita sering kesulitan berempati dengan pengalaman emosional pria. Kerentanan pria yang seharusnya dipandang sebagai kemanusiaan seringkali ditafsirkan sebagai kelemahan. Ini bukan berarti wanita jahat atau tidak peduli, melainkan hasil dari pemrograman budaya dan biologis yang berjalan selama ribuan tahun. Sejak kecil, pria dididik untuk menjadi kuat, tidak menangis, dan tidak mengeluh. Narasi ini, meski merugikan kesehatan emosional pria, juga membentuk harapan pada wanita, bahwa pria adalah batu emosional. Maka ketika batu itu menunjukkan retakan, kesedihan, ketakutan, atau kebutuhan emosional, banyak wanita merasa tidak nyaman seakan fondasi tempat mereka bersandar goyah. Inilah yang menciptakan ketidakseimbangan tenaga emosional. Banyak wanita mengharapkan pria menjadi terapis mereka, pendengar, penghibur, dan pemberi validasi. Namun kesulitan membalas hal yang sama ketika pria membutuhkan dukungan. Pria yang mengungkapkan luka batinnya sering mendapati bukan belas kasih, melainkan jarak. Akibatnya pria dipaksa untuk menjadi kuat demi orang lain, namun sendirian dalam kelemahannya sendiri. Konsekuensinya tajam. Kerentanan pria sering menurunkan ketertarikan. Bukan karena wanita tidak peduli, tapi karena di alam bawah sadar mereka, stabilitas dan kekuatan maskulin adalah fondasi rasa aman. Jika itu goyah, hormat dan gairah ikut runtuh. Inilah paradoks menyakitkan. Kedekatan emosional yang dicari pria justru berisiko menghancurkan hubungan yang sudah ada. Lebih jauh ada realitas psikologis lain yang sering membuat frustrasi pria. Wanita sering tertarik pada pria yang tidak sepenuhnya tersedia secara emosional. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa mekanisme psikologis. Psikologi kelangkaan. Manusia memberi nilai lebih tinggi pada sesuatu yang langka. Pria yang selalu ada, selalu siap, selalu merespons cepat, kehilangan aura eksklusivitas. Sebaliknya, pria yang jarang tersedia tampak lebih berharga. Ketergantungan tantangan, ketidakpastian dan kesulitan mendapatkan seorang pria menciptakan roller coaster dopamin yang adiktif. Logika berkata itu tidak sehat, tapi biologi berkata itu menggairahkan. Hierarki validasi. Perhatian pria yang sulit ditaklukkan terasa seperti kemenangan besar, sementara perhatian pria yang selalu tersedia terasa murahan. Korelasi harga diri. Ironisnya, banyak wanita justru merasa lebih berharga saat mendapatkan cinta dari pria yang sulit, ketimbang dari pria yang tulus dan mudah memberi. Disinilah banyak pria baik merasa lelah. Mereka menawarkan cinta sehat, namun justru ditinggalkan demi hubungan beracun. Bukan karena kebaikan tidak bernilai, melainkan karena biologi dan psikologi seringkali lebih merespons misteri dan tantangan daripada kepastian. Selain itu, ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan. Wanita akan selalu menguji pria. Ini bukan sekadar permainan, melainkan mekanisme bawah sadar untuk menilai kekuatan, kompatibilitas, dan nilai jangka panjang Anda. Penilaian kompatibilitas. Bagaimana Anda menghadapi stres, konflik, dan tantangan? Penjelajahan batasan. Apakah Anda benar-benar punya standar atau Anda akan menyerah hanya untuk menyenangkannya? Verifikasi kepercayaan diri. Apakah Anda tetap tenang ketika dikritik, ditolak, atau dipicu dengan drama? Kalibrasi minat. Apakah Anda terlalu cepat terikat atau mampu berdiri kokoh tanpa kehilangan diri Anda? Stoikisme mengajarkan bahwa ujian eksternal bukan ancaman, melainkan peluang untuk melatih pengendalian diri. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu di luar kendali Anda mengganggu Anda, masalahnya bukan pada hal itu, melainkan pada penilaian Anda terhadapnya." Dalam konteks ini, ujian wanita hanyalah cermin. Apakah Anda benar-benar percaya diri atau hanya berpura-pura? Kuncinya adalah kepercayaan diri yang tenang. Jangan terjebak dalam defensif, jangan panik, jangan mencari validasi. Tanggapi dengan konsistensi, bukan reaksi emosional. Karena pada akhirnya, ketertarikan wanita pada pria tidak ditentukan oleh seberapa keras Anda berusaha menyenangkannya, melainkan seberapa teguh Anda berdiri dalam identitas dan nilai Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam wawasan tentang psikologi perempuan, berhentilah sejenak. Jika konten ini memberi Anda perspektif baru, pastikan Anda menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda membuat pesan seperti ini terus bisa dibagikan. Pesan yang bisa menghemat Anda dari bertahun-tahun frustrasi, kesalahan emosional, dan hubungan yang berakhir pahit. Salah satu penemuan paling mengejutkan bagi banyak pria adalah ini. Wanita sering kesulitan berempati dengan pengalaman emosional pria. Kerentanan pria yang seharusnya dipandang sebagai kemanusiaan seringkali ditafsirkan sebagai kelemahan.
Ini bukan berarti wanita jahat atau tidak peduli, melainkan hasil dari pemrograman budaya dan biologis yang berjalan selama ribuan tahun. Sejak kecil, pria dididik untuk menjadi kuat, tidak menangis, dan tidak mengeluh. Narasi ini, meski merugikan kesehatan emosional pria, juga membentuk harapan pada wanita, bahwa pria adalah batu emosional. Maka ketika batu itu menunjukkan retakan, kesedihan, ketakutan, atau kebutuhan emosional, banyak wanita merasa tidak nyaman seakan fondasi tempat mereka bersandar goyah. Inilah yang menciptakan ketidakseimbangan tenaga emosional. Banyak wanita mengharapkan pria menjadi terapis mereka, pendengar, penghibur, dan pemberi validasi. Namun kesulitan membalas hal yang sama ketika pria membutuhkan dukungan. Pria yang mengungkapkan luka batinnya sering mendapati bukan belas kasih, melainkan jarak. Akibatnya pria dipaksa untuk menjadi kuat demi orang lain, namun sendirian dalam kelemahannya sendiri. Konsekuensinya tajam. Kerentanan pria sering menurunkan ketertarikan. Bukan karena wanita tidak peduli, tapi karena di alam bawah sadar mereka, stabilitas dan kekuatan maskulin adalah fondasi rasa aman. Jika itu goyah, hormat dan gairah ikut runtuh. Inilah paradoks menyakitkan. Kedekatan emosional yang dicari pria justru berisiko menghancurkan hubungan yang sudah ada. Lebih jauh ada realitas psikologis lain yang sering membuat frustrasi pria. Wanita sering tertarik pada pria yang tidak sepenuhnya tersedia secara emosional. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa mekanisme psikologis. Psikologi kelangkaan. Manusia memberi nilai lebih tinggi pada sesuatu yang langka. Pria yang selalu ada, selalu siap, selalu merespons cepat, kehilangan aura eksklusivitas. Sebaliknya, pria yang jarang tersedia tampak lebih berharga. Ketergantungan tantangan, ketidakpastian dan kesulitan mendapatkan seorang pria menciptakan roller coaster dopamin yang adiktif. Logika berkata itu tidak sehat, tapi biologi berkata itu menggairahkan. Hierarki validasi. Perhatian pria yang sulit ditaklukkan terasa seperti kemenangan besar, sementara perhatian pria yang selalu tersedia terasa murahan. Korelasi harga diri. Ironisnya, banyak wanita justru merasa lebih berharga saat mendapatkan cinta dari pria yang sulit, ketimbang dari pria yang tulus dan mudah memberi. Disinilah banyak pria baik merasa lelah. Mereka menawarkan cinta sehat, namun justru ditinggalkan demi hubungan beracun. Bukan karena kebaikan tidak bernilai, melainkan karena biologi dan psikologi seringkali lebih merespons misteri dan tantangan daripada kepastian. Selain itu, ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan. Wanita akan selalu menguji pria. Ini bukan sekadar permainan, melainkan mekanisme bawah sadar untuk menilai kekuatan, kompatibilitas, dan nilai jangka panjang Anda. Penilaian kompatibilitas. Bagaimana Anda menghadapi stres, konflik, dan tantangan? Penjelajahan batasan. Apakah Anda benar-benar punya standar atau Anda akan menyerah hanya untuk menyenangkannya? Verifikasi kepercayaan diri. Apakah Anda tetap tenang ketika dikritik, ditolak, atau dipicu dengan drama? Kalibrasi minat. Apakah Anda terlalu cepat terikat atau mampu berdiri kokoh tanpa kehilangan diri Anda? Stoikisme mengajarkan bahwa ujian eksternal bukan ancaman, melainkan peluang untuk melatih pengendalian diri. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu di luar kendali Anda mengganggu Anda, masalahnya bukan pada hal itu, melainkan pada penilaian Anda terhadapnya." Dalam konteks ini, ujian wanita hanyalah cermin. Apakah Anda benar-benar percaya diri atau hanya berpura-pura? Kuncinya adalah kepercayaan diri yang tenang. Jangan terjebak dalam defensif, jangan panik, jangan mencari validasi. Tanggapi dengan konsistensi, bukan reaksi emosional. Karena pada akhirnya, ketertarikan wanita pada pria tidak ditentukan oleh seberapa keras Anda berusaha menyenangkannya, melainkan seberapa teguh Anda berdiri dalam identitas dan nilai Anda sendiri. Terlepas dari semua narasi modern tentang independensi dan pemberdayaan, ada satu kebenaran mendasar yang jarang berubah. Kebanyakan wanita menginginkan rasa aman dari pria, bukan hanya aman secara finansial, tapi juga emosional, fisik, dan sosial. Kebutuhan ini bukan kelemahan, melainkan warisan dari jutaan tahun evolusi manusia ketika bertahan hidup bergantung pada kemampuan memilih pasangan yang bisa memberi stabilitas. Keamanan finansial, bahkan wanita yang sukses dan mandiri secara ekonomi tetap merasa tenang ketika tahu pasangannya mampu memberikan stabilitas finansial. Ini bukan soal uang semata, melainkan tentang kompetensi, tanggung jawab, dan kapasitas untuk mengelola hidup dengan bijak.
Psikologi evolusi menyebut ini sebagai resource provisioning, sinyal bahwa Anda mampu menopang masa depan, menghadapi krisis dan melindungi keturunan. Keamanan emosional, sama pentingnya wanita mendambakan pria yang stabil secara emosional. Jika Anda mudah meledak, tidak konsisten, atau bergantung secara berlebihan pada validasi, Anda tidak bisa memberi landasan emosional yang aman. Dalam psikologi hubungan, stabilitas emosional pria sering menjadi prediktor terbesar keberlangsungan relasi. Menurut Stoikisme, ini sejajar dengan prinsip apatheia, bukan berarti dingin, tetapi memiliki kendali diri sehingga Anda bisa hadir dengan tenang di tengah badai. Keamanan fisik. Meski dunia modern relatif aman, naluri purba tetap bekerja. Wanita merasa lebih nyaman dengan pria yang mampu menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya. Bukan sekadar otot atau fisik, melainkan kesiapan untuk bertanggung jawab ketika ada ancaman. Ini adalah ekspresi nyata dari proteksi maskulin. Keamanan sosial. Terakhir, wanita juga mencari stabilitas sosial. Mereka ingin tahu bahwa bersama Anda, status dan reputasi mereka tidak jatuh, melainkan meningkat. Kehadiran Anda harus menambah rasa hormat, bukan menguranginya. Dalam teori psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan social proof. Status Anda di mata orang lain memengaruhi bagaimana dia menilai hubungan. Namun, disinilah muncul paradoks keamanan. Banyak wanita rela bertahan dengan pria yang tidak mereka cintai sepenuhnya jika pria itu memberikan rasa aman luar biasa. Sebaliknya, mereka sering meninggalkan pria yang mereka cintai tetapi gagal memberi stabilitas. Dengan kata lain, rasa aman sering lebih penting daripada cinta itu sendiri. Ada pula kebenaran pahit lain yang sulit diterima banyak pria. Rasa harga diri wanita sangat erat terkait dengan daya tarik fisiknya. Pemrograman awal. Sejak kecil, gadis-gadis dibanjiri pujian tentang penampilan, cantik, manis, imut. Pesan ini tertanam dalam bawah sadar mereka bahwa nilai utama mereka terletak pada fisik. Hingga dewasa, banyak wanita menilai diri mereka terutama dari seberapa diinginkan mereka secara visual, ketergantungan validasi. Karena itu, sebagian besar wanita mengembangkan kebutuhan kuat akan validasi eksternal. Mereka ingin mendengar bahwa mereka tetap menarik, tetap cantik, tetap diinginkan. Dan suara Anda sebagai pria punya bobot luar biasa. Komentar Anda bisa mengangkat harga diri mereka atau justru meruntuhkannya. Kecemasan penuaan. Ketika usia bertambah dan daya tarik fisik menurun, banyak wanita menghadapi kecemasan berat. Disinilah muncul obsesi pada kosmetik, operasi, bahkan perilaku mencari perhatian. Dari perspektif psikologi, ini adalah manifestasi dari ketakutan eksistensial. Apakah saya masih bernilai? Bagi pria, pemahaman ini membawa dua pilihan, mengeksploitasi kerentanan itu atau menghadapinya dengan belas kasih. Manipulasi mungkin memberi keuntungan jangka pendek, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk berhubungan dengan orang lain bukan demi kendali, melainkan demi integritas. Seperti kata Epictetus, jangan pernah menganggap keuntungan dari kelemahan orang lain sebagai kemenanganmu, karena itu hanya kekalahan bagi jiwamu. Dan inilah intinya, wanita menginginkan keamanan, sama seperti pria menginginkan rasa hormat. Jika Anda mampu berdiri kokoh sebagai sumber stabilitas, bukan hanya bagi mereka, tetapi terutama bagi diri Anda sendiri, Anda tidak hanya menjadi pasangan yang dicari, Anda menjadi pria yang benar-benar berdaulat atas hidupnya. Pilihan ada di tangan Anda. Anda dapat terus beroperasi berdasarkan fantasi romantis dan pemrograman sosial. Atau Anda dapat menerima kebenaran yang tidak nyaman ini dan menggunakannya untuk menciptakan hasil yang lebih baik dalam hubungan Anda dengan wanita. Realitas ini bukan alasan untuk membenci atau menghindari wanita. Itu adalah alasan untuk memahami wanita dengan lebih baik, sehingga Anda dapat berinteraksi dengan mereka secara lebih efektif dan menciptakan hubungan yang benar-benar berhasil bagi kedua belah pihak. Jika analisis ini telah membuka mata Anda terhadap pola-pola yang telah Anda alami dalam hubungan Anda sendiri, tekan tombol suka dan berlangganan untuk konten lebih lanjut yang mengungkapkan psikologi tersembunyi di balik perilaku perempuan. Bagikan ini dengan pria lain yang perlu memahami realitas ini sebelum mereka belajar dengan cara yang sulit. Keterlibatan Anda membantu saya terus mengungkapkan kebenaran penting ini yang dapat menyelamatkan pria dari membuat kesalahan mahal. Sampai jumpa lagi. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tetapi hanya ketika Anda memiliki keberanian untuk menerima kebenaran yang tidak nyaman dan bertindak secara strategis.
Ingat, memahami realitas ini tidak membuat Anda sinis, itu membuat Anda terinformasi. Dan pria yang terinformasi membuat keputusan yang lebih baik, menciptakan hubungan yang lebih sehat, dan melindungi diri mereka dari rasa sakit dan eksploitasi yang tidak perlu. Pria yang menolak menerima kebenaran ini ditakdirkan untuk mengulangi pola menyakitkan yang sama sampai hidup memaksa pelajaran ini kepada mereka. Pilih kesadaran daripada ketidaktahuan dan ambil kendali atas takdir romantis Anda.